Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali bersama kami Fun Koi Channel. Kali ini saya berada di kolam dengan luas 82 meter persegi, dan di sini saya akan menyampaikan perkembangan budidaya bandeng, guys. Sampai sejauh ini mungkin kurang lebih 3 minggu sebelum panen lah. Jadi saya harapkan nanti Desember itu berapapun size-nya, besarnya seberapa, tetap kita panen ya. Karena saya akan mulai lagi, mungkin bisa jadi dengan panami atau bisa juga dengan bandeng seperti saat ini. Cuman yang saat ini kan saya kemarin belinya gelondongan ya guys. Saya juga nggak bisa memastikan gelondongannya itu dari bibit yang baik atau bagaimana, karena saya belinya itu sudah sekitar panjang 7-10 cm, dan yang saat ini itu sudah memasuki 2 bulan jalan ya guys. Jadi nanti Desember itu bisa jadi masuk di 4 bulan. Desember itu 3 bulan. Jadi nanti seberapa besar bandengnya tetap saya panen. Ini sebagai uji coba saya untuk budidaya bandeng di kolam beton. Kalau saya lihat sih pertumbuhannya normal ya guys. Dari sisi besarnya ikan itu saya kira juga tergolong sudah ada yang besar juga gitu guys. Cuman ada beberapa ekor yang pertumbuhannya itu kayak macet gitu guys, dan itu kalau saya lihat dari bandengnya itu agak berwarna hitam, itu yang nggak bisa yang sepertinya pertumbuhannya macet itu. Kalau yang bandeng yang terlihat hijau bening itu pertumbuhannya kelihatan ya guys. Karena saya tidak bisa pastikan, gelondongan itu kan kadang melihatnya dari ukurannya saja ya guys ya. Jadi si penjual itu mungkin bisa jadi adalah tebar sebelumnya tapi diikutkan dengan tebar yang baru karena ukurannya sama-sama kecil, tapi sebenarnya pada genetika bandeng tersebut memang ada kendala atau permasalahan di pertumbuhan, sehingga bagaimanapun kalau kita pelihara lebih lama pun saya juga nggak yakin bisa besar lagi, karena memang faktor genetikanya dari awal sudah terhambat. Jadi makanya nanti ke depan saya coba awali lagi dengan nener yang saya tahu nanti bibitnya itu baik, sehingga harapan saya nanti dalam perkembangannya juga bisa tumbuh optimal dan bisa seragam guys. Kalaupun besar ya besar semua sesuai dengan usianya. Jadi ya mungkin biasanya kalau dari nener itu kalaupun ada yang macet itu nggak banyak, kecuali kalau memang dari faktor genetika di awal itu penyedia gelondongan itu sudah menggunakan antibiotik yang berlebihan sehingga dalam pertumbuhannya agak terhambat. Oke, jadi ini apapun itu nanti ini tetap saya cari ya, saya cari tahu penyebabnya apa, dan mungkin ini saya coba dari awal lagi mulai tebar nener sehingga saya tahu
umur ikan itu berapa bulan, besarnya berapa bulan, besarnya itu seberapa besar, itu nanti sebagai bahan evaluasi saya yang bisa saya informasikan kepada seluruh rekan-rekan yang mengikuti video-video saya. Saya tidak berdiam diri di budidaya bandeng saja ya guys. Mungkin saya tetap ada juga fanami, ada juga mungkin mujair, ada juga mungkin bisa jadi lele. Tapi yang jelas dari semua budidaya itu saya ingin tahu ya persisnya seperti apa. Jadi kalau udang itu harus bagaimana, bandeng harus bagaimana, mujair harus bagaimana, tapi secara umum bahwa kondisi air itu sangat menentukan. Jadi air itu seyogyanya tidak boleh terlalu padat plankton, karena kalau padat plankton itu bisa dipastikan baik udang, bandeng, mujair atau apapun itu nanti agak terganggu pernafasannya guys. Oksigennya itu, kebutuhan oksigennya kurang, sehingga banyak yang munggut ya kalau saya bilang ya. Jadi ada di permukaan air dan lama-lama nanti mati. Makanya jadi indikator pertama itu adalah dari ikan harus kelihatan dari air harus kelihatan hijau, hijaunya tidak boleh terlalu tua, jadi tidak rapat, bening. Jadi nanti makanan itu tersedia cukup tetapi tanpa mengganggu oksigen yang dibutuhkan oleh ikan budidaya. Akan lebih baik jika kalau dalam pembudidayaan kolam ini itu dalam posisi plankton yang tidak terlalu padat, tetapi kita suplai dengan tambahan pakan pabrikan gitu ya guys. Walaupun memang secara cost tambahan pakan itu memang ada biaya, tapi akan berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Resiko untuk kematian asal pakannya tidak terlalu banyak ya mungkin bisa kita hindari ya. Beda kalau dengan menggunakan plankton. Kalau plankton itu kalau suplai airnya itu sirkulasinya tidak baik, akan membahayakan kondisi udang karena terlalu padat. Oksigen yang dibutuhkan udang, ikan budidaya itu akan terganggu sehingga bisa berdampak pada kematian. Untuk itu ini akan saya terus laporkan dari waktu ke waktu, walaupun tidak bisa rutin tiap minggu, minimal kita tahu perkembangannya seperti apa ikan-ikan budidaya kita, sehingga kita sambil jalan bisa mempelajari karakteristik dari masing-masing ikan budidaya. Ini sebenarnya kalau ikan bandeng itu guys, kalau tidak dikasih pakan, biasanya kondisi awalnya itu geraknya itu sangat agresif guys. Lebih-lebih kalau gelondongan ya, terus dengan biasanya warna tembok atau dinding kolam yang terlalu cerah, itu ikan bandeng itu bisa nabrak-nabrak ya, karena agresif terus membentur dinding-dinding kolam. Dan kalau ini kita kasih pakan rutin sehingga dia sudah terbiasa, artinya dia tidak lagi nabrak lagi ke dinding-dinding kolam ya, seperti layaknya inilah ikan lele atau mujair. Oke guys, mungkin sementara untuk laporan perkembangan ikan budidaya sampai segini dulu ya. Nanti bisa kita lanjut di konten-konten berikutnya. Untuk itu ikuti terus, tonton terus, dan jangan lupa subscribe, like, and share.